Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji namanya karena dialah sumber harapan untuk kita.
di dalam-Mu, yes Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami mau percaya penuh akan Engkau Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Engkau sudah memberi pengharapan yang baru untuk setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Dan kami tidak mau ragu karena kami percaya Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, selagi kami mau menaikkan rasa syukur kami untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa yang seminggu ini merasakan kebaikan Tuhan? Wah, luar biasa. Mari sama-sama kita mau masuk gerbangnya, mengucap syukur karena sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita.
di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sabati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sabati akan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota
untuk duduk kembali. Ya, setelah lagi kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada yang menyampaikan pengumuman, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua dalam penyertaan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan. Pemasukan dana untuk pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarana ada dari NN 150.000, kemudian dari NN juga 500.000, dari NN 100.000 dan dari NN 30 kursi. Sehingga total untuk sampai hari ini yaitu Rp43.233.400 plus 1 cincin emas dan 30 kursi. Terima kasih banyak sekali untuk persembahan dan korban kepada sekolah untuk pendidikan Yayasan Elim, yang kita terus dukung di dalam doa dan dana sehingga visi Tuhan yang luar biasa ini dapat tergenapi dan kita percaya Tuhan sudah sediakan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, kalau beberapa waktu lalu kita juga mengadakan persembahan untuk renovasi gedung yang di bawah. Tanggal 4 sampai 6 Mei itu akan diadakan Elim Edifair plus juga peresmian gedung ya Bapak Ibu. Ada gelar karya, festival seni dan lomba, sehingga kami pun berharap Bapak Ibu bisa berkunjung ya, karena ada basar, kemudian ada karya seni dari anak-anak, sehingga juga kita semua dapat memeriahkan dengan sukacita acara ini. Tanggal 4 sampai 6 Mei juga ada free trial coding ya. Memang di sana ada lomba storytelling, lomba English song dan lain-lain, cuma memang pendaftarannya sudah ditutup, sehingga kami pun harap Bapak Ibu bisa berkunjung dan doakan supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan yang terakhir, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di Gereja GKI Elim? Jikalau ada bisa bangkit berdiri. Wah, ada Bapak Ibu ya. Mungkin yang di sekelilingnya bisa kasih salam. Ya. Salam selamat datang. Ya. Selamat datang di Gereja GKI Elim. Kita semua keluarga nanti bisa berkenalan, bisa ngobrol dan sebagainya. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau menyembah Dia sampai akhir kehidupan kita.
mengikuti panggilan-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, Engkau hadir bagi kami, melawat umat-Mu. Engkau sungguh Allah yang sempurna bagi kami, Tuhan. Engkau melakukan banyak mujizat bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Engkau mengubah air menjadi anggur. Engkau menyembuhkan setiap yang sakit. Bahkan orang yang mati, yang berharap kepada Tuhan dibangkitkan. Pekerjaan-Mu di dunia, sudah kami melihat betapa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Kami sungguh bersyukur jika Tuhan telah bangkit dari antara orang mati dan sudah naik ke surga. Kami percaya semua itu karena Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu pada saat ini kami membuka hati pikiran kami untuk firman Allah. Berikan kepada kami firman iman yang luar biasa. Untuk kami boleh percaya, semakin hari semakin bertambah percaya, supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan lewat setiap kehidupan kami. Materaikan firman ini Tuhan di dalam setiap hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang punya kualitas yang luar biasa di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus semua katakan. Silakan duduk Bapak Ibu, salam. Dulu, Mbak. Ya. 3 Mas. Gandul Gusti ya. Amin. Gandul Gusti. Mas. Kulo amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku saya seneng, atiku saya seneng, saben dina kula gandul Gusti. Sekali lagi Mas ya. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Kita bangkit berdiri ya. Kita menyanyi pujian Tuhan, haleluya. Kita gandul Gusti, haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Asik. Saben dina rino wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rino wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya, kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya
Gusti. Kula amung pracaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandeng Gusti. Saben dina kula nggih, saben dina kula nggih gandeng Gusti. Katakan sama-sama. Saben dina kula nggih. Beri sorak-sorai buat Yesus Kristus. Gandul Gusti. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa gandul Gusti. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Ada 4 ayat, tetapi ayat yang kita akan baca adalah ayat-ayat yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan kerjakan lewat kehidupan orang-orang percaya. Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 23. Mekaten surasipun, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Terpujilah Tuhan yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Di mana 5.000 orang yang sudah makan kenyang. Bahkan setelah makan kenyang, dia kejar-kejar Yesus untuk dijadikan raja. Di mana mereka? Di mana 4.000 orang yang antusias 3 hari lamanya, lupa makan, terima pengajaran yang dahsyat dan luar biasa, dan mereka juga makan kenyang. Di mana orang-orang semua itu? Di mana orang-orang yang sudah disembuhkan dan mereka pada waktu itu memuliakan Tuhan? Di mana orang-orang yang menggelar karpet merah dan berkata, "Hosana, Hosana bagi Raja kemuliaan"? Semuanya di mana? Di mana murid-murid Yesus yang siang malam selalu mengikut Tuhan dan mendengarkan firman, melihat mujizat demi mujizat ditunjukkan bahwa Allah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang luar biasa. Di mana mereka semua? Di mana murid-murid itu? Di mana Petrus yang berkata, "Sekalipun semua meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau"? Di mana mereka semua? Entah siapa yang salah. Entah siapa yang salah, ku tak tahu.
Saudara yang terkasih, mereka semua meninggalkan Tuhan. Mereka semua lari ke birit-birit dan mereka semua hilang. Ditinggalkan Tuhan Yesus dianiaya. Yesus dibawa ke pembantaian. Yesus dibawa tempat di mana tengkorak itu ada di sana. Semuanya meninggalkan Tuhan. Ada pembantaian sadis, Yesus mati dibunuh. Mereka terkena imbasnya. Semuanya sepi. Mencekam, tidak ada orang yang berkeliling di jalan-jalan. Karena momen itu. Yesus adalah tokoh sejati. Yesus guru sejati. Yesus teladan sejati. Semua orang kagum mendengar pemberitaannya. Tetapi setelah dia dianiaya, di mana semuanya? Apakah ada orang satupun yang berani mati buat Yesus? Tidak ada. Mereka semua meninggalkan Tuhan. Dunia gempar karena kehadirannya. Tetapi dia telah tiada. Murid-murid kabur, menyelamatkan diri sendiri. Satu persatu hilang. Jiwanya sangat tergoncang. Harapannya sudah selesai. Pada waktu duduk dan dibicarakan tentang siapa yang terbesar di kerajaan surga, mereka terbirit-birit, mengunci pintu dan takut karena orang Yahudi. Orang Yahudi sedang marah. Orang Yahudi mencari nyawa untuk dibunuh. Dan disitulah murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Memang Yesus tidak ada di kubur. Mungkin kata orang dicuri orang. Yesus menampakkan diri kepada Maria. Yesus telah bangkit. Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Tapi semua itu tidak pernah bisa menghilangkan rasa khawatir dalam pribadi murid-murid Yesus. Pada waktu perjalanan ke Emmaus, orang berbincang-bincang tentang siapa Yesus dan pekerjaannya pada waktu itu. Tetapi mereka, pada waktu itu ada Tuhan Yesus, dia tidak sadar kalau ada Yesus. Karena begitu besar masalah yang dihadapi. Tantangan, suasananya sudah terlupakan semuanya. Sekalipun ada kebangkitan orang mati, mereka sangat takut. Mereka tidak percaya, itu cerita. Bahkan saudara tahu bahwa Yesus yang sudah berbicara banyak hal tentang masa depan, tentang kematian, tentang kebangkitan. Itu tidak membuat murid-murid Yesus sadar. Sekalipun orang menganggap Tuhan sudah selesai, tapi Tuhan berkata, janjinya adalah iya dan amin. Tuhan akan terus bekerja, terus akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 14, pembicaraan tentang pribadinya yang luar biasa. Semua diberitakan bahwa Tuhan akan ke surga. Tuhan menyediakan tempat, aku akan kembali lagi ke sini. Tetapi pelajaran-pelajaran yang sudah diterima selama ini, sekalipun itu berkata amin, ternyata mereka lupa karena ada roh ketakutan yang mengelilingi mereka. Mereka berkumpul, mereka ada di ruangan yang sangat sepi karena mereka takut kalau mereka juga
nanti mati dibunuh. Dia telah bangkit dari antara orang mati, kubur kosong membuktikan dia hidup. Justru dengan kebangkitan itulah sebenarnya orang percaya terima janji-janji yang luar biasa. Apa yang Tuhan Yesus berikan kepada orang percaya lewat kebangkitannya. Saudara, saya memberikan judul khotbah pagi hari ini, kehadiran Kristus yang bangkit. Saudara, Yesus telah bangkit dan dia hadir kepada orang percaya. Yang pertama yang Tuhan lakukan pada waktu Tuhan bangkit dari antara orang mati. Dan ini adalah sesuatu yang dahsyat bagi kehidupan orang percaya. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, di sini dikatakan ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perkataan damai sejahtera itu diberikan kepada kamu, murid-murid Yesus. Yang pertama, Tuhan memberi damai sejahtera. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan bangkit dari antara orang mati. Orang menganggap di sana berkata bahwa Yesus telah mati. Mayatnya dicuri. Tetapi bagi orang percaya, di tengah-tengah ketakutan sekalipun, Tuhan sediakan damai sejahtera. Dan di sini dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Bagi orang lain tidak. Karena damai sejahtera yang sejati, yang sesungguhnya itu disediakan bagi orang yang percaya. Katakan amin. Saudara yang terkasih, kita percaya Tuhan telah memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Untuk orang lain tidak, tetapi untuk orang percaya iya. Karena Tuhan mengasihi kita. Lewat kebangkitan Tuhan dari antara orang mati, Tuhan sudah berikan kepada kita janji. Dan itu dibuktikan lewat kehadiran Tuhan pada waktu pintu-pintu terkunci. Murid-murid Yesus sedang ketakutan, mereka takut. Dan Tuhan memberikan kepada dia damai sejahtera. Bahkan pada waktu itu murid-murid masih tetap tidak percaya. Gak mungkin ini Yesus yang datang. Gak mungkin ini bisa hantu. Karena ketakutan membuat hadirat Tuhan berubah menjadi itu, saudara. Tapi pada saat ini kita tahu bahwa kehadiran Kristus yang bangkit memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan saudara yang terkasih, bahwa damai sejahtera itu diberikan kepada kita secara luar biasa, secara bebas, secara terbuka. Kapasitas wadah yang engkau berikan, itu yang Tuhan akan berikan dan taruh dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kita percaya Tuhan luar biasa. Sekalipun pada waktu itu murid-murid Yesus masih belum percaya. Lalu Tuhan tunjukkan tangannya yang berlubang paku. Karena bukti kebangkitan adalah bagaimana tangannya, apakah ada lubang pakunya atau tidak. Saudara yang terkasih, dari penglihatan itulah murid-murid bersukacita. Dari kehadiran Kristus yang menunjukkan bahwa dia sudah bangkit dan tangannya berlubang paku, itulah murid-murid bersukacita. Tuhan akan lakukan supaya kita bersukacita sampai kepada kita akan percaya. Sekalipun pada saat ini sedang perjalanan menuju
bagaimana kita ingin menemukan damai sejahtera, Tuhan akan kerjakan. Kenapa Tuhan kerjakan? Karena Tuhan tidak mau orang-orang pilihannya terhilang. Tuhan mau kita diberkati. Kita dibuat damai, kita dibuat indah, kita dibuat dalam kehidupan yang maksimal dalam hidup kita. Dan Tuhan melakukan itu tujuannya supaya mereka memiliki kehidupan yang damai sejahtera. Jika pada saat ini kita sedang menghadapi masalah pergumulan hidup, masalah bisnis, masalah apapun, sekolah, kuliah, dan semuanya. Ingat saudara, Tuhan akan lakukan supaya engkau memiliki damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu adalah tujuan Tuhan untuk diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Kita tahu bahwa Yohanes 10 ayat 10b dan selanjutnya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang itu. Ini domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Itu membuktikan bahwa Tuhan begitu fokus bagaimana supaya orang percaya tetap dalam penjagaan yang luar biasa. Tuhan bahkan begitu rumatnya kepada kita. Tuhan begitu pedulinya. Dia hidup, dia dianiaya, dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga, dia akan kembali menyediakan tempat bagi kita. Semua itu dilakukannya untuk saya dan untuk kita. Betapa ajaibnya Yesus dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Jika pada saat ini kita orang-orang Kristen masih ada yang ngeyel. Masih ada yang punya masih begitu saudara. Saudara tahu korban Kristus di kayu salib begitu dahsyat dan luar biasa. Mari kita sadar bahwa kehadiran Kristus yang telah bangkit akan membawa kita memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang terkasih, kedatangan anak manusia dengan tujuan mencari, menyelamatkan yang hilang. Dan saudara yang terkasih, kita percaya kita sudah ditemukan. Kita sudah
dalam bagian penggembalaan Tuhan dan kita hidup di dalamnya. Kita diberkati, kita terus hidup selalu diberkati. Damai sejahtera ada dalam hidup kita senantiasa. Beda, damai sejahtera orang di sana beda. Beda dengan orang percaya. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh Allah itu apapun alasannya, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, penyertaan Tuhan yang membuat engkau kuat. Penyertaan Tuhan yang membuat engkau aman. Orang-orang kalau berdiri di sana mengandalkan harta, mengandalkan kekuatan dan berbagai macam hal. Pada waktu itu hilang. Mereka oleng, bisa stres, bisa depresi, dan bisa naik ke tingkat yang lebih atas, kresi. Saudara yang terkasih, kita percaya Tuhan sediakan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan luar biasa atas kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 27. Kita akan coba baca firman Allah ini. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Jika pada saat ini ada orang-orang percaya yang masih gelisah dan gentar, saudara harus tahu Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siap melakukan apa saja karena kita dikasihinya. Kehadiran Kristus yang bangkit yang pertama memberikan kepada kita damai sejahtera. Yang kedua, kita akan melihat di dalam Yohanes 20. Ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Semua orang yang percaya dan menerimanya diberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Amin. Kenapa Roh Kudus itu penting? Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengenal Tuhan. Murid-murid Yesus dikasih tahu, aku akan gini, B, ini, semua. Tapi karena tidak ada Roh Kudus, mereka tidak terbuka pikirannya. Mereka tidak paham tentang rencana Tuhan. Mereka tidak tahu dan mengerti Allah yang sesungguhnya. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak dia ketahui karena dia tidak ada Roh Kudus yang menerangkan dan menjelaskan semua itu. Dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Menuntun orang-orang percaya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dan membawa kita kepada di mana kebahagiaan, kehidupan yang berkelimpahan Tuhan akan arahkan lewat penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bahkan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu banyak sekali dan luar biasa. Yohanes 14 ayat 26 dengan di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan pengertian, menerangkan segala sesuatu yang kita tidak tahu. Apakah perjalanan kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita yang pada saat ini kita tujuannya bagaimana Tuhan mau. Saudara, semua itu dituntun oleh Roh Kudus supaya kita, keluarga kita menjadi keluarga kerajaan yang berkenan kepada Allah. Tetapi jika pada saat ini kita tidak menggantungkan Tuhan atau Roh Kudus, atau mengabaikan penyertaan Roh Kudus, kita akan babak belur. Kita akan senggol kanan, kena, kiri kena, belakang kena, depan kena. Saudara, karena tidak ada penyertaan Roh Kudus. Makanya murid-murid Yesus
Di dalam ketakutan Tuhan memberikan damai sejahtera. Bukan hanya damai sejahtera, karena Tuhan berkata belum cukup kalau hanya damai sejahtera. Tapi Tuhan menghembusi kepada dia Roh Kudus. Amin saudara, Roh Kudus yang akan membawa engkau mengenal Tuhan lebih dekat. Mengenal Allah lebih luar biasa. Rencana-rencana ilahi semakin besar kapasitasnya akan dipercayakan kepada kita. Dan kita akan kuat dan menang. Firman Tuhan mengatakan engkau bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Tanpa penyertaan Dia, kita tidak akan pernah mendapatkan dan sampai ke sana. Saudara yang terkasih, di sini dikatakan Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa. Roh Kudus membantu kita berdoa di dalam setiap keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Tetapi Roh Kudus yang kita miliki itu dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus membawa kita mengenal pribadi Tuhan. Mengenal rencana ilahi dalam hidup kita orang-orang percaya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Dan kita bersyukur di samping Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus juga menuntun orang untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus sangatlah penting bagi orang percaya. Karena tanpa Roh Kudus, orang tidak bisa mengenal kehendak Tuhan. Dan kita bersyukur kehadiran Kristus yang bangkit memberikan kepada kita damai sejahtera dan memberi kepada kita Roh Kudus. Bersyukurlah karena ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak tahu apa-apa. On tanpa Roh Kudus. Plonga-plongo karena tanpa Roh Kudus. Tapi dalam penyertaan Roh membawa kita sekalipun untuk ukuran manusia ini mustahil. Tapi bagi Allah itu rencana yang dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-23. Kehadiran Kristus yang bangkit memberikan otoritas. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini kelas berat saudara ya. Ini kelas berat. Orang perkataannya bisa cespleng, bisa mandi. Mantranya luar biasa. Dan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam Matius 16 ayat 19. Kepadaku, padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dengan kunci kerajaan surga ini kita bisa berkata yang seperti itu. Bahwa dosa orang tetap ada, ya tetap ada. Dosa orang diampuni, ya diampuni. Dan di sini dikatakan bahwa apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan memberikan otoritas kepada orang percaya. Karena penyertaan Tuhan lewat kehidupan kita beserta dengan Roh Kudus, kita bisa melakukan apa saja. Dan hati-hati, orang percaya karena diberikan otoritas, jangan semau gue. Kita harus hati-hati sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Supaya apa yang kita katakan lewat keluarga kita, lewat jemaat, lewat saudara-saudara kita, itu yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan mengasihi
Orang-orang yang diberikan otoritas akan membawa dampak yang besar bagi pekerjaan Tuhan. Dan kita percaya kita pilihannya. Kita dipilih Tuhan dan kita diberikan kepada Tuhan otoritas. Kuasa untuk lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara, Matius 16 ayat 19 diberi kunci kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 56-57 berkata, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut. Apa saudara? Tidak ada kuasa. Sengat maut, di mana sengatmu? Sengat maut tidak bisa menyengatmu karena engkau sudah terproteksi dalam segala sesuatu. Ada seorang bapak yang mengajak anaknya kecil, saudara, dengan membawa mobil di tengah-tengah perjalanan melewati pohon-pohon yang rindang, lupa menutup pintu mobil dan ternyata ada kumbang yang masuk, ada tawon, saudara ya, ada tawon yang masuk. Anak ini melihat tawon, histeris, dia ketakutan, dia kejang-kejang karena dia takut kalau dia disengat. Bapaknya berkata, nak gak usah takut, tetapi histeris begitu rupa. Dan bapaknya katakan, nak coba lihat di tanganku, ini sengatnya sudah ada di tangan saya. Dan barulah anak itu sadar bahwa kumbang yang berkeliaran yang menakutkan itu sudah tidak punya sengat lagi. Kita tahu kita dipilih Tuhan, ditebus oleh darah Kristus, dan sengat maut sekalipun tidak pernah bisa menyengat kita. Amin. Kita bersyukur karena kehadiran Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kita melihat Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda bagi orang-orang percaya diberikan kepada kita. Dan jangan takut dengan monster. Jangan takut dengan setan. Jangan takut kalau mau pipis. Jangan takut, jangan minta antar mama. Saudara tahu engkau disertai Tuhan. Dalam manapun, perjalanan kemanapun, Tuhan menyertai kita. Dan luar biasa. Saya mengundang tim musik. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Kehadiran Kristus yang bangkit, ada 3 hal yang Yesus lakukan dalam kebangkitan itu, yaitu memberikan kepada kita damai sejahtera, memberikan kepada kita Roh Kudus, dan yang ketiga memberikan kepada kita kuasa atau otoritas. Tuhan Yesus memberkati kita luar biasa. Kita akan menaikkan pujian. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan angkat pujian ingat kasih-Mu. Sama-sama. Sebab kasih-Nya setinggi langit,
Besar kasih Allah kepada kami. Bersyukur padamu Tuhan, begitu luar biasa atas kehidupan kita. Lewat kebangkitan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan orang-orang percaya, membawanya kepada damai sejahtera. Penyertaan Tuhan yang luar biasa memberikan kepada kita lewat Roh Kudus-Nya yang luar biasa, dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita juga luar biasa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang luar biasa bagi kami. Materaikan firman ini, sempurnakan karena ada Roh Kudus dalam setiap pribadi lepas pribadi. Untuk mengerti betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengasihi kami dengan kasih-Nya yang hebat. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, mari kita ulangi pujian yang tadi disampaikan oleh WL. Tak peduli masalahku, itu ya, apa itu lagunya, bagus ya. Nanti kita akan lanjutkan ibadah kita, tapi kita nyanyikan pujian ini. Bapa Engkau. Kalau saya secara pribadi, saya sangat diberkati apa yang disampaikan oleh hambanya tadi. Walaupun tadi ada macet sedikit ya. Tergantung respon kita, ditertawakan, apa didoakan ya. Tentu itu kan tidak diminta Mas Pri untuk tadi sedikit tersandung ya. Tapi kan tidak apa-apa, langsung dilengkapi dengan pujian tadi. Ya Rusian, kakak adik yang WL Singer. Kita nyanyikan pujian ini ya. Lagu ini sangat bagus sekali, berbicara tentang seorang yang sudah lama meninggalkan Tuhan, tapi dia memutuskan kembali untuk datang kepada Dia. Ya, Raja di atas segala raja, Raja damai sejahtera, dan Dia setia menerima siapa yang datang kepadanya. Ayo.
mengikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku Tuhan dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, masa lalu, Engkau tetap memilihku. Jadi karya yang indah, ini aku percaya. Tiada yang mustahil besarku berharap. Ini aku percaya. Mari kita percaya pada rancangan Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Mengikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu, setiap saya mengikuti ibadah, apakah di gereja lokal seperti ini atau di mana, dalam jumlah jemaat yang kecil, menengah atau besar ya, ribuan jemaat, saya membiasakan untuk minta pimpinan Roh Kudus bisa menangkap pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Biasanya dalam acara pertama adalah pujian penyembahan. Walaupun toh itu di gereja itu tidak ada penyembahannya, saya berusaha memperhatikan pujian awal sampai akhir itu pesannya apa. Lalu saat firman disampaikan juga, sekali lagi siapapun yang melayani, saya juga minta pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menghidupkan huruf-huruf yang mati itu menjadi rema. Roh Kuduslah yang akan menolong hamba-hambanya yang melayani firman Tuhan. Apalagi disiapkan berhari-hari, berminggu-minggu, ada yang berpuasa. Saya berusaha untuk merendahkan hati serendah-rendahnya untuk diisi bejana hati ini dengan firman Tuhan. Untuk saya secara pribadi pagi ini lewat yang sesi pertama pujian, yang saya tangkap adalah, yang saya terima adalah orang yang tidak setia, yang sudah lama meninggalkan Tuhan, ya, tetapi memutuskan untuk datang kembali kepada Tuhan. Pujian tadi. Yang kedua, ketika orang itu datang kepada Tuhan, atau ketika murid-murid itu semua berkhianat meninggalkan dia. Tetapi yang pertama tadi didapati kita atau murid-muridnya tidak setia. Tetapi yang kedua, pesan firman itu, Tuhan itu setia. Buktinya tuh semua murid itu dicari. Ya, dicari, ditemukan mereka. Tadi pagi saya misbah dengan istri, dengan Bu Dono. Di sana digambarkan pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu, mereka suka mendengarkan, mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Tetapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka bersungut-sungut. Bolak-balik Tuhan itu tidak tahu bahwa yang datang, yang berkumpul ini orang-orang berdosa. Lalu Tuhan Yesus itu dengan santainya bercerita tentang bagaimana ada seorang gembala yang memiliki 100 domba. Tapi domba yang satu ini keluar dari kumpulan
penggembalaan itu. Yang 99 itu ditinggal di padang gurun. Padang gurun. Dicari, dipanggil namanya mungkin. Dono, Dono, kamu di mana? Akhirnya ditemukanlah domba itu. Yang luar biasa. Pada waktu ditemukan, lalu digendong. Bukannya digendong, ditaruh di pundaknya, dipanggolah dia. Jadi kalau kita menemukan kembali domba yang terhilang, taruhlah itu di pundak kita. Tinggikan dia, muliakan dia. Ya mungkin kalau kita menemukan domba seperti itu masih kita cubiti, nakal kowe yo, nakal kowe yo, sambil kita ngomeli. Tapi ini ditaruh di pundak loh, dengan sukacita, dengan bergembira. Lalu dibawa pulang, dipanggillah tetangga-tetangganya, rekan-rekannya. Diajak pesta, lalu dia cerita, dombaku yang terhilang sudah kudapat kembali. Sampai dikatakan di situ, demikianlah surga ketika seorang atau ada satu jiwa yang sudah lama meninggalkan terang Tuhan Yesus Kristus, tapi kembali kepada Dia, diterima, dirangkul, ditaruh di atas, tidak diomeli. Yang namanya domba terhilang itu ya sudah nasak-nasak itu ya tidak pernah mandi, tapi ditaruh di pundak. Itu bagian kita. Kalau diberi tugas untuk mengembalakan seseorang lah, tidak apa-apa. Tadi malah yang luar biasa, 3 hal diberikan kepada murid-muridnya. Yang pertama apa tadi? Damai sejahtera, Shalom. Ayo kita katakan kepada paling dekat dengan kita, damai sejahtera bagimu, Elta, Rusian, semuanya. Ya. Bahasa Israelnya apa? Damai sejahtera itu apa? Shalom. Ayo katakan Shalom rekan-rekan. Terima kasih untuk kerjasama yang indah. Untuk Rusian yang hari ini memimpin pujian, kakak adik ini indah sekali. Semakin indah, semakin berani Rusian memuliakan Tuhan. Lalu yang pertama, diberikanlah Roh Kudus. Ya. Roma 14:17 berkata, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya, sekalipun kita tidak setia, murid-murid tidak setia, tetapi Tuhan Yesus tetap setia. Yang terakhir, apa? Saya terkaget-kaget tadi, diberi kuasa untuk melepaskan pengampunan. Ya, kalau kita berkata, sudah mungkin kita ini saking jengkelnya dalam melayani seseorang, kita berkata, wis pancen ora iso berubah. Dhisik ngono ya dasare kaya ngono ya kono ya itu ya jadi. Wah, ngeri loh tadi perkataan itu. Bagi saya itu baru saya terkaget-kaget, Tuhan betapa lidah ini, bibir mulut ini pentingnya dalam hal kita berkata-kata. Ya, nyanyikan pujian sekali lagi, kita bangkit berdiri. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dari Roh Kudus. Itu yang akan memampukan kita untuk tadi melimpah-limpah dengan damai sejahtera pada hari-hari ini. Itu sangat kita perlukan. Nyanyikan pujian ini dan kita akan menyembah sebentar. Dan sementara kita menyembah Tuhan, urapan baru itu turun menyegarkan kita. Dan kita bersama-sama akan menerima berkat Abraham meninggalkan tempat ini. Ayo Rusian dan Elta. Bapa, kau setia Bapa. Dia mengulurkan tangannya menerima kita apa adanya. Dia tetap memutuskan untuk memilih kita, memakai hidup kita. Tapi kita tidak boleh nakal lagi. Jadi karya yang indah. Kini aku percaya
yang baru untuk kita. Perbarui perjanjian pagi hari ini dengan lewat pertobatan, lewat kesungguhan dalam berserahi diri. Maka tiga hal itu menjadi bagian kami. Bukan setia sampai akhir hidupku. Nyanyikan lebih keras lagi. Saya tiada yang mustahil bagimu. Dasar untuk kami berpengharapan padamu pagi hari ini. Ini aku berserah pada rancanganmu, bagiku. Ku ikuti dengan segala prosesnya Tuhan, amin. Bukan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu bukan setia sampai akhir hidupku. Panggilan, kita sepakat mengikuti panggilannya, perbarui panggilan. Yuk kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk pembaruan perjanjian pada pagi hari ini. Untuk dilimpahi dengan damai sejahtera, dilimpahi dengan Roh Kudus. Ya Bapa, kuasa, otoritas untuk memutuskan sesuatu. Terima urapan baru untuk kita semua. Hamba-Mu membutuhkan bencana hati ini diisi oleh firman-Mu. Ya Rama Syakara Papatakaya Syaralala Urapomela Sirome Matakaya Syaralala Matakarala. Damai sejahtera-Mu sampai masuk ke seluruh ruangan hidup kami. Ya Rama Matakaya Syaralala Iralala Papanina Katiyo. Ya datang Syaralala Matakaya Iralala Papa. Kau buang dosa kami sejauh timur dari barat. Kau buang ke tubir-tubir laut. Kau mengampuni, menyucikan, membenarkan. Haleluya. Seperti murid-murid-Mu, Kau terima semuanya. Tidak ada yang Kau tolak. Kau bawa masuk kembali dalam rencana-Mu yang agung. Itulah gereja-Mu yang pagi ini beribadah kepada-Mu. Ya Rama Masyadada Bipotaku Rantina. Ya Rama Nasyadada Mama Kakaya Dada. Ya Rama Maka Yurali Momenta Yudini Kata Dadi Kata Dikata Syareti Momaisto Yakira Desi kita Bupanita Ciraya. Semua Kau terima seperti anak domba yang terhilang, yang dicari oleh gembalanya, ditaruh di panggung, mula-mula digendong, lalu ditaruh di punggung. Dengan hati bergembira, gembala itu menerimanya, bercerita kepada semua orang bahwa dombaku yang terhilang sudah kembali lagi. Biarlah sukacita itu turun atas kami yang datang ibadah pada pagi hari ini. Sukacita gembala yang baik, yang menerima kami apa adanya itu turun atas kami. Sebab dunia tidak bisa memberikannya kepada kami. Bagian-bagian hati jiwa yang kosong di kami, Tuhan isi dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Ya Rama Masyadala Mama Takarala Yorola Mama Takaya Syadala Yoni Kata Syadabu Benina Kaya Syadala Mama Takarala Ya Rama Mama Takaya Syadala Ya Rama Mama Takaya Syadala
Bapakku, tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Tiap pribadi, tiap keluarga Engkau hampiri, Engkau jamah. Karena Engkau Tuhan, Tuhan yang setia. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu Kau berikan melebihi 1000 angkatan. Pada angkatan ini, generasi ini Kau berikan. Ada yang paling sepuh, paling anak-anak jamah semua. Yang di lantai 2, lantai 3, yang di lantai 1, semua dilawat Tuhan. Tuhan, pada prinsipnya, pada dasarnya memang tidak ada kejahatan di dalam Engkau. Sekalipun kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia pada kami. Pagi ini tidak ada yang Kau tolak. Kau tahu sekalipun itu 1 jiwa saja. Tapi kalau memutuskan diri untuk mengambil keputusan datang tersungkur kepadamu, Kau menerima dengan hati Tuhan yang begitu tulus, yang kudus. Mengaliri pribadi itu kami semua dengan darah anak domba Allah. Sehingga kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang dibenarkan, dilayakkan ya Bapa. Dan dunia tidak bisa memberikan itu. Terima Bapak Ibu, terima. Penuhlah Engkau dengan Roh Kudus. Hamba Tuhan tidak bisa membaptis seseorang dengan Roh Kudus dan api. Itu pekerjaan Tuhan Yesus. Tadi dikatakan murid-murid itu dihembusi dengan Roh Kudus. Biarlah itu yang terjadi pada pagi hari ini di rumah Tuhan ini. Tuhan Yesus sendiri yang menghembusi engkau dengan Roh Kudus. Maka engkau menerima damai sejahtera, engkau penuh Roh Kudus. Dan engkau diberi kuasa untuk memutuskan jika orang itu diampuni dosanya maka diampuni. Jika orang itu tidak diampuni maka tidak diampuni. Maka seperti Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita berkata kepada semua orang bahwa dosa mereka ketika mereka bertobat juga telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru yang Kau janjikan itu tiap pagi. Pada hari Sabat yang kami rayakan ini kami menerima dengan berlimpah-limpah. Tidak seperti waktu kami datang tadi penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Kini bejana hati kami dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Suprianto dengan segala keterbatasannya berjuang untuk melayani firman-Mu. Pakai hamba-Mu, pakai Mbak Kris, pakai Rahel dan adik-adiknya. Pergumulan Mas Pri untuk orang tua, mertua yang harus dilayani setiap hari juga. Harus dimandikan, harus digendong juga. Tuhan, tugas Mas Pri di WLM juga. Menggembala daripada WLM juga Kau berkati. Tuhan, terima kasih kami semua Tuhan yang hadir. Dan pagi hari ini kami menikmati kasih Tuhan. Kasih yang kudus, itulah kekuatan kami. Aku sendiri membutuhkan kasih itu. Aku membutuhkan kasih agape. Memperbarui perjanjian dengan aku membutuhkan kasih agape. Kami tahu masih banyak yang harus digembalakan. Masih banyak yang harus dilayani. Tidak mungkin aku, tidak mungkin kami kuat. Berkati hamba-Mu dan Pak Gembala Tuhan. Bersama tua-tua Bapak Ibu Diaken. Ya Tuhan, mampukan kami bersama pekerja aktivis untuk kami boleh mengembala jemaat sesuai rencana kehendak-Mu. Kesehatan Bapak Hernanto juga Engkau memberkati. Jemaat yang sakit, Tuhan Kau jamah dengan cara-Mu yang ajaib. Pergumulan pemuda-pemudi juga Tuhan Kau tolong. Tolong kami semua. Tolong, itulah Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Hari ini tanggal 30 April, 4 bulan Kau sudah menyertai kami. Biarlah besok pagi bulan Mei sudah datang. Hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. Tahun terus berganti tahun. Biarlah kami menghadapi bersama orang-orang yang kami kasihi. Memandang hari depan penuh dengan tertawa, penuh sukacita Bapa. Karena itu yang Kau kehendaki pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami dikenyangkan, kami dipuaskan. Kami bersama-sama minum air dari Tuhan yang sama. Kami bersama-sama makan roti hidup, roti kehidupan dari Tuhan yang sama. Yang tetap setia untuk
mengasihi kami, membawa kami sampai garis akhir. Dan Kau sudah menyediakan tempat yang kudus di surga bagi kami. Terima kasih, rasanya kami rindu dengan orang-orang yang sudah mendahului kami. Tapi tugas kami masih begitu banyak, Tuhan. Terima kasih untuk rumah Tuhan ini. Disinilah kami bertumbuh dalam kedewasaan. Disinilah Tuhan mempelai Kristus itu terus Kau dandani. Terima kasih Bapa untuk kegiatan EduFair tanggal 4 sampai 6. Itu pun bukan kehendak manusia, itu pemberian-Mu. Berhadiratlah dan berkatilah. Terima kasih Bapa. Sungguh GKI Elim, Loteng Yerusalem, Bethlehem Rumah Roti, gereja di mana Tuhan Yesus hadir. Jemaat hamba-hamba Tuhan yang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling memberi tumpangan satu dengan yang lain. Saling mendoakan, apalagi situasi akan semakin berubah. Bapakku, Kau Allahnya Bapak Abraham, Allahnya Isa, Allah Yakub, Allah Israel, Allah Daud, pribadi yang Kau kasihi, Kau hadir, Kau menjamah. Semua yang ada di belakang, semua yang di tengah, yang di depan, kami semua yang di atas. Allah Abraham, kasih setiamu, perjanjianmu begitu kudus. Selamatkan kami dari Mesias palsu. Selamatkanlah kami dari nabi-nabi palsu, penyesatan-penyesatan, dari berita-berita yang akan membuat kami galau pada hari-hari ini. Ingatkan kami bahwa Roh Kudus di dalam kami, kuasanya jauh lebih besar. Tadi firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kami. Kuasanya lebih besar dari yang dunia berikan ini, dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kerajaan Allah yang Kau sediakan kepada kami. Tuhan, tangan kami terangkat, berikan kepada kami kendaraan kemenangan untuk melintasi bukit-bukit persoalan yang akan kami hadapi di bulan Mei dan bulan-bulan berikutnya. Dan milik pusaka Yakub tetap menjadi bagian kami. Terima kasih, kami merasa beruntung pagi ini ada di rumah-Mu. Menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati fellowship satu dengan yang lain. Tidak ada tembok pemisah satu dengan yang lain. Menikmati firman-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu yang Kau sediakan begitu gratis. Berlimpah-limpah dalam hatiku, dalam hati kami. Roh-Mu berdaulat atas kami. Kuasa perkataan yang menyenangkan hati-Mu menjadi berkat bagi semua orang. Kau menyinari kami dengan wajah. Kau menyinari dengan wajah-Mu karena Kau adalah terang yang tak terhampiri. Kami pulang dengan membawa berkat yang Kau janjikan kepada Abraham, karena kami adalah keturunan Abraham. Kurban Kristus membenarkan kami menerima berkat Abraham. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersama-sama berdoa, haleluya, menerima. Katakan bersama-sama, amin. Shalom. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.